Oke, silahkan dibuka Bu Ati. Ya, baik. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Kendari, yang saya hormati teman-teman guru hebat yang langsung bergabung di malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kegiatan webinar series 3 di malam ini, mohon maaf kita majukan berhubung ada hal-hal lain yang kita harus bahas berkan dengan dia P5. Untuk itu supaya lebih mengefektifkan waktu, karena agenda kita di malam ini adalah kelanjutan dari media pembelajaran dengan menggunakan Canva yang akan dilanjutkan Ibu Ima bersama Ibu Indah. Jadi sebelum Kepala SMA 1 Kendari bergabung dini dan akan melanjutkan pertemuan sebentar setelah selesai materi kita. Untuk itu kita bersama di sini menyimak apa yang akan disampaikan narasumber 1 Ibu Ima dan narasumber 2 Ibu Ima. Untuk itu langsung saja kita mulai dengan silakan untuk narasumber Ibu Ima melanjutkan. Saya langsung ambil alih ya, host Bu Indah. Ya, silakan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperhemat waktu, saya mungkin langsung menampilkan warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin langsung menampilkan layarnya untuk berbagi. Hari ini adalah bagaimana kita melakukan praktik langsung untuk membuat materi ajar lewat Canva. Yang minggu lalu sudah banyak sekali dijelaskan Ibu Indah tentang dasar-dasarnya Canva itu seperti apa dan sangat luar biasa. Dan betul apa yang dikatakan Bu Indah, kalau Canva kita bahas mungkin tidak akan bisa sampai 1 kali, tetapi secara perlahan insya Allah kita bisa melakukannya bersama. Baik, sebelum saya screen, saya mohon Bapak Ibu untuk menyiapkan, kalau bukan handphone, yaitu laptop. Kalau bagi yang memakai laptop, silakan memakai handphone. Bagi yang memakai handphone, mohon dibuka laptopnya langsung. Karena hari ini saya inginkan bahwa kita bisa langsung masuk ke dalam Canva dan menghasilkan satu produk. Yang kecil-kecil saja dulu, yaitu bagaimana membuat materi ajar di Canva. Mungkin bisa karena kalau menggunakan Canva, saya selalu dengan menggunakan handphone kadang, bahkan lebih sering ke handphone daripada ke laptop. Bagi saya handphone itu sangat memudahkan, bahkan saya bisa sambil berbaring untuk membuat materi ajar. Jadi boleh disilakan Bapak Ibu untuk membuka Canva-nya baik di laptop maupun di handphone. Tinggal buka saja lewat Chrome, masuk login Canva, gunakan ID belajar. Kalau saya di sini, saya berbagi sudah langsung ke Canva ya. Izin share screen. Ini Canva yang saya gunakan di laptop, tampilannya seperti ini. Kalau di handphone mirip juga seperti ini, hanya dia lebih kecil. Dan ini saya tidak menggunakan Chrome, tetapi saya memang langsung menginstal aplikasi karena saya selalu menggunakan Canva baik dalam
pembuatan aksi nyata maupun modul ajar ataupun RPP ya, ataupun materi ajar ataupun kuis interaktif, saya selalu menggunakan lewat Canva. Dan tadi juga saya berkolaborasi dengan murid untuk membuat laporan P5 di Canva. Jadi saya mengirimkan mereka link untuk mereka bisa mengedit dan membuat laporan tersebut sambil saya memantau. Seperti yang sudah disampaikan Bu Indah, kemarin kita juga sudah disinggung tentang pembuatan kelas, nanti itu akan dilanjutkan oleh Bu Indah kembali. Kita langsung saja masuk ke Canva. Di sini ada banyak template seperti yang sudah dijelaskan Ibu Indah. Boleh kita menggunakan template ini sendiri. Ini saya tinggal masuk templatenya. Saya klik template. Terus kita boleh menggunakan persentase. Kalau kita mau buat materi ajar, saya selalu menggunakan persentase untuk membuat materi ajar. Template di sini sangat banyak. Sudah dijelaskan juga oleh Ibu Indah. Tinggal kita mengambil salah satu sesuai kebutuhan. Oke, step by step. Pelan-pelan saja, Sekarang, Ibu. Jangan terlalu cepat. oh ya, Bunda baik. sayang. Baik. Silakan masuk ke template. Ya, sudah. Ada bagian sini. Ini di ujung, kalau sama saya ini di ujung kiri. Template. Kemudian masuk. Terus masuk ke, sebenarnya terserah mau pakai yang mana templatenya. Bisa masuk di persentase. Kalau untuk materi ajar, saya lebih ke persentase karena dia mirip dengan PPT. Klik saja persentase. Silakan memilih kategori template yang ingin dipakai. Ini gampang, enggak apa-apa, enggak perlu khawatir bahwa ini bukan mapelnya kita. Nanti tinggal Ibu kita Ima, jangan terlalu cepat deh lah, pelan-pelan kita yang supaya saya mengerti. Iya. Baik, silakan saya ulangi lagi. Kita di Brenda, terus masuk ke template, ada template ujung sebelah kiri, diklik. Setelah Lalu diklik, presentasi. sudah, ya masuk di persentase saja. Ya, di situ mulai pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah, Oke. Nah, jadi sebelum lanjut ke pilihan menu berikutnya, dikonfirmasi ke teman-teman. Apa sudah bisa Ya. dibuka? Oke, lanjut. Nah, begitu. Lanjut. Ya. Sudah ya? Lanjut. Ya. Silakan memilih template apa yang menurut Bapak Ibu disenangi. Di sini banyak template-templatenya. Silakan diklik saja. Tidak perlu kita mencari, tinggal kita scroll saja. Kalau mau buat desain kosong juga tinggal dibuat sini. Nanti kita bisa ambil di template juga atau di elemen untuk memasukkannya. Tapi untuk mempermudah, kita boleh pakai template yang ada di sini. Umpamanya saya mau pakai ini, P5. Ya. Terus, sudah masuk di template masing-masing. Boleh ikuti saya, yang ini boleh juga ikuti yang bukan ini. Itu terserah Bapak Ibu mau yang pakai yang mana. Yang sekiranya bisa, wah ini bagus ini, keren ini. Terus tinggal kita sesuaikan template ini. Kita klik, ada di sebelah kanan. Itu tinggal kita klik, sesuaikan template ini. Sudah? Sudah dilakukan? Ya. Jika sudah, saya kecilkan dulu ini. Ya. Jika Menunggu dulu. sudah, di sini ada tulisan yang bisa kita edit. Kalau kita tidak ingin menggunakan tulisan ini, kita bisa mengeditnya. Tinggal kita klik tulisan ini. Kita klik, sudah diklik. Kalau saya diklik 2 kali. Nah, terus tinggal kita hapus. Kita backspace, dihapus saja. Terus tulis sesuai materinya Bapak Ibu. Umpamanya kalau saya sejarah sosiologi. Nah, ya sudah jadi. Terus bagaimana ketika kita ingin menambahkan kalimat ini?
atau kita mau menulis subjudulnya atau apa, kita tinggal kita juga bisa mengambil di tulisan ini, tinggal kita klik tulisannya, terus kita bisa kita duplikat. Kita klik, diklik, terus kita duplikat. Ya, titik Ada 3 di tanda sebelah, titik 3 di di sebelah kanan. atas, titik 3 di atas, terus kita duplikat. Nah, dia akan menjadi 2. Kita tinggal tarik saja drag. pakai mouse atau ya, ditarik aja di sini. Terus kita tinggal mengubahnya lagi. Kita tinggal hapus saja. Terus kita mau tulis apa di situ. Umpamanya fase E. Nah, terus kalau kita mau kecilkan, kita tinggal geser-geser ini. Terus kita bawa ke sini supaya dia simetris, biar bagus. Nah, sudah selesai. Terus kalau kita tidak ingin menggunakan tulisan ini, kita boleh juga mengambil tulisan yang ada di sebelah kiri saya. Ada yang teks Oke. bagian sini, teks. Kita tinggal klik. Terus kita tinggal ambil yang mana. Kalau kita mau yang agak besar, seperti mau tulis judul, tinggal tambahkan subjudul. Kalau kita mau tulisan biasa, kita di sini. Nah, di sini juga ada template-template tulisan yang bagus. Kalau kita ingin mengambil, silahkan. Terus anggap saja saya mengambil yang ini aja. Nah, ini dia akan ke sini. Ini saya sudah klik tadi, tambahkan subjudul. Jadi ini kita bisa geserkan. Kita kasih naik, ya. Terus kita hapus lagi. Namanya kita tulis di sini sejarah sosiologi fase E oleh Ima Dwi Julianti. Yang bisa di masing-masing dituliskan namanya di situ. Nah, kalau kita mau buat juga aksi nyata sama seperti begini. Tinggal kita kasih kesan kita sesuaikan. Dia mau perkecil atau bagaimana. Bisa lewat sini, bisa juga kita blok ini. Terus kita ini mau saya kurang bagus. Kita lewat yang ini. Ada tanda minus, ada tanda plus. Ini jumlahnya, nah, bisa juga langsung di situ. Kita mau ukuran tulisannya mau berapa, umpamanya 12. Nah, ini 12 terlalu kecil. Kita mau ukuran 21. Nah, ini kita mau ukuran 36 nih. Jadi tinggal kita saja sesuaikan. Nah, ini. Kalau dia kelewatan seperti ini, tinggal kita tarik saja lagi. Nah, kalau ini dia terlalu besar, kita tinggal pilih lagi. Mungkin ini yang bagus. Atau ini. Nah, oke. Jadi ini sudah selesai untuk judulnya di atas. Tapi ini hanya sebagai contoh ya, Bapak Ibu. Jadi tinggal disesuaikan bagaimana kita mau menulis. Terus yang ini kita mau tulis SMA 1 Kendari di sini boleh. Kita juga mau hapus, boleh. Umpamanya kita mau hapus. Nah, ini dia terhapus. Kalau kita tidak mau hapus, kita tinggal urungkan di sebelah kiri ujung ini yang ada mouse saya. Nah, ini tinggal kita kembali. Terus kita tulis umpamanya SMA Negeri 1 Kendari. Oke. Nih, sudah jadi. Nah, bagaimana dengan elemen-elemen ini? Jadi Bapak Ibu, ini namanya elemen. Bolehkah kita mau menggantinya? Sangat boleh. Umpamanya saya pengennya di sini muka saya. Kita tinggal hapus saja elemennya. Terus setelah dihapus tadi, ada unggahan di sebelah kiri. Kita klik unggahan. Nah, karena di sini saya sudah banyak sekali unggah-unggah foto, tinggal saya cari foto saya yang ada di dalam. Kalau belum ada sama sekali unggahan di sini, tinggal kita unggah file. Ini yang gambar, ini yang video, ini audio. Di sini kita unggah file, terus kita lihat yang mana yang kita ingin ambil foto kita. Umpama saya pengennya ambil foto saya yang mana ya?
Ini tidak ada foto saya di laptop di sini. Saya mau ambil yang ini saja barangkali. Oke. Ini dia akan terunggah ke sini. Nanti setelah terunggah ke sini, baru kita klik yang sudah kita unggah tadi di dalam sini. Baru bisa dia masuk ke sini. Terus kita tinggal klik, nah ini. Tapi ini ada tulisannya begini, bagaimana caranya biar hanya muka kita saja. Jadi tinggal kita geser, kita geser lagi ke sini, kita kasih bagus, kasih Mana, Mi? Ibu Ima coba unmute-nya. Unmute. Ibu Pak Ima Gafar, ada seorang Ibu Ima. Ibu Ima Yang itu, Mi. termute. Coba diaktifkan dulu mikrofonnya Bu Ima. Oke. Ini saya tertulis unmute, unmute. Sudah? Sudah? Ya, oke, sudah. Oke. Saya ulang ya. Ada Mi suara tak. Ya. Saya ulang. Jadi tadi ini foto, kita mau hapus latar belakangnya, biar latar belakangnya dia sama dengan ini warna biru. Jadi dia menyatu. Nah, tadi tinggal kita klik di ini, edit foto, di ujung sudut kiri. Silakan diklik. Masukkan saja dulu fotonya, terserah. Iya, saya Klik, dengar, saya lihat. terus penghapus latar belakang ada. Penghapus latar belakang, kita klik saja. Nah, otomatis nanti latar belakang saya yang di foto ini, dia akan terhapus. Nah, ini dia sudah terhapus nih. Jadi, Ulang lagi. ulang lagi. Oke. Ya. Saya ulang ya. Nah. Baik. Jadi ini tadi foto yang sudah saya masukkan lewat unggahan dokumen di file laptop saya. Terus latar belakangnya saya mau hapus biar dia menyatu dengan latar belakang di materi ajar saya. Tinggal klik edit foto di ujung kiri. Edit foto, sudah diklik. Sudah? Sudah. Hapus LB. Penghapus LB di situ. LB. Ada di sini penghapus LB. Ulang lagi. Sudah Mi, mengerti. Ya, Ya, ini penghapus LB. Di sini maksudnya penghapus latar belakang. Ya. Jadi tinggal diklik saja. Diklik saja, ini langsung terhapus latar belakang saya. Udah harus pakai fotonya ada di sini. Edit. Sudah lihat? Mana edit foto di sini? Kalau lewat handphone, Edit foto mana? kalau lewat handphone dia masuk di efek paling bawah, paling di bawahnya. Nah, nanti tinggal diklik di situ juga sama penghapus LB. Kalau lewat handphone, Menghapus LB atau ini edit? dia bagian sini, bagian bawah dia di sini kalau handphone. Kalau laptop dia sebelah sini. Edit foto mana itu? Nah, ini sudah terhapus latar belakang saya. Sudah terhapus, dia akan jadi seperti ini.
Nah, Zero. Edit foto nih. ini tinggal saya besar-besarkan lagi. Kalau saya mau besarkan atau saya tidak mau pakai rok, hanya pakai ini, saya besarkan begini. Saya bawa ke sini. Nah, Ya tuh. dia jadi seperti ini. Jadi, sudah ada foto saya di dalam sini. Kenapa tidak ada sih? Yang di mana Bu Asni? Kita pakai yang mana? Ya, jadi sudah seperti ini. Nah, ini kapan kalau kita mau pakai boleh, kita mau hapus juga boleh. Mungkin saya mau masukkan Bapak Oke, oke. Sosiologi di sini. Nah, sama seperti tadi, saya unggah lagi, saya ambil di picture, terus saya cari Bapak Sosiologi yang saya sudah ambil memang dari Google. Ya, ini Aguskom. Terus saya pasang ke sini lagi, dia sudah ada terunggah. Saya klik lagi. Nah, ini. Saya dapat Bapak Sosiologi. Saya mau kasih kecil supaya dia bagus. Nah, sama seperti tadi, saya mau hapus latar belakangnya, tinggal saya edit foto. Terus saya klik penghapus latar belakang atau penghapus LB dia. Nah, dia sudah terhapus. Nah, seperti ini. Jadi ini Bapak Sosiologi. Nah, namanya saya mau kasih begini. Terus ini saya malas ada bunga-bunganya karena saya kan pendidikan. Masa sih bunga-bunga, Pak? Saya inginnya buku atau apa. Tinggal kita hapus juga, terus kita ambilnya di mana? Di elemen. Elemen, kita klik sebelah kiri. Ini ada elemen. Kita cari di pencarian elemen, umpamanya buku. Nah, di sini ada buku 3 dimensi, buku biasa. Mama saya mau pakai buku yang biasa. Saya klik. Nah, ini laman pencarian saya yang di atas. Jadi dia langsung ada seperti ini. Tapi bisa ada semua, ada grafis, ada foto, ada video, ada bentuk, ada audio, ada bingkai, dan seterusnya. Kita hanya mau ambil yang grafisnya. Jadi kita klik saja di atas grafis. Di sini ada macam buku yang kita mau ambil. Umpamanya kita pengennya apa di sini? Mungkin kita pengennya ini. Nah, saya klik, dia sudah terpasang di sini. Umpama, kalau saya mau taruh. Jadi kita tinggal simpan menyesuaikan yang kira-kiranya bagus menurut kita lihat. Umpama, kalau ini dia kurang bagus, hapus lagi. Kita cari yang lebih sesuai. Kalau umpamanya fisika, kimia, tinggal kita cari buku fisika, buku kimia. Nah, kalau paling bagus itu yang X1, paling banyak elemennya di Canva ini. Kalau untuk sosiologi, sangat-sangat kurang. Jadi saya hanya mengambil buku biasa. Jadi saya pakai begini, terus saya bawa ke sini umpama. Atau begini. Nah, ini ada garisnya nih, kurang bagus umpama. Terus saya mau hapus, atau saya mau tarik supaya dia cukup bukunya masuk, bisa. Ini saya tarik saja, karena saya lihat garisnya cantik. Nah, apakah bisa ambil begini kalau seandainya tidak ada garis di template ini? Bisa. Kita tinggal cari juga di elemen. Cari saja garis kotak. Gitu. Baru kita pasang. Nah, ini sudah jadi. Karena saya ingin rok saya dia sampai begini. Jangan kelihatan kalau habis dipotong. Jadi seperti ini. Umpamanya saya kasih begini lagi. Biar cantik ya. Nah, ini tinggal kita yang main-main ini. Yang explore-explore bagaimana bagusnya gitu. Nah, ini sudah selesai. Apakah kita mau masukkan logo SMA 1 di atas? Nah, sama seperti tadi cara memasukkan foto saya tadi. Tinggal kita cari saja logo SMA 1. Kita unggah, kita tempel, kita hapus. Kalau mau dihapus latar belakang supaya dia menyatu, boleh. Oke, kita sudah selesai 1, yaitu sampul. Sekarang kita mau menambahkan materinya. Sekarang kita klik tanda tambah.
bisa dilihat di sini tambahkan halaman di sebelah kiri. Boleh juga kita scroll ya. Ya, di sini karena saya kasih besar, jadi dia seperti ini. Jadi kita tinggal tambahkan halaman, dia otomatis akan menambah halaman ini. Tinggal klik ya. Nah, iya, tinggal klik saja tambahkan halaman. Terus halamannya saya pengennya dia sama dengan yang ini, yang di halaman 1. Klik lagi. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk lagi di desain. Ujung sebelah kiri. Desain. Pilih lagi yang nomor ininya. Ini sudah ada desainnya dia sampai 11 halaman. Tapi saya tidak mau menggunakan ini. Jelek dia, umpama. Bisa saja kita pakai lagi desain yang lain. Tinggal kita klik yang arah panah ini. Ya. Kita cari. Umpamanya saya mau masukkan saja yang ini nih. Umpama. Atau yang ini ada papannya. Boleh. Tinggal kita klik. Terserah saja. Nah, saya tes klik ya, yang ini umpama. Nah, kita memasukkan yang ini umpama. Nah, dia jadi ini. Tapi ini dia tidak sama dengan yang halaman 1. Saya mau kasih jadi biru. Gampang, tinggal yang ini elemennya kita ubah warnanya saja di atas ini warna ujung sana. Kita klik ini. Ini kan sebenarnya hanya pemanis saja nih. Nih, saya bisa tarik-tarik kemana-mana. Pakai mouse. Saya tempel lagi. Begitu. Jadi tinggal kita ubah warnanya. Nah, di sini ada sesuai warna yang kita pakai. Nih. Ya sama, ini juga. Saya mau kasih warna yang sama di halaman 1. Ini. Jadi kita. Terus tinggal kita lihat apa materinya. Sejarah sosiologi umpama. Di sini mulailah kita menulis materi. Oh, hanya desainnya saja ya, Bu Ima. Iya. Desainnya Tinggal. saja. Terus Jadi materi yang kita yang bikin sendiri. Buat sendiri. enaknya kita di sini kita bisa, ini saya hapus saja ya semuanya. Kita bisa masuk ke Google untuk cari materinya kita tinggal copy paste, tempel di sini. Kalau saya seperti itu, jadi kita tidak capek-capek. Ini ya. Ini saya pakai saja. Ya, caranya bagaimana? Tinggal kita masuk ke Chrome. Kita masuk ke Chrome, terus kita tinggal tambahkan lagi. Tambahkan di sini. Saya mau cari sejarah sosiologi. Oke, ini sudah langsung ada sejarah tentang sosiologi, copy. Klik kanan, salin. Kembali ke Canva. Bawa ke sini. Kita ke kanan lagi, terus paste. Nah, sudah ada. Kita tinggal tarik supaya dia bagus. Kita bawa ke sini supaya dia simetris, dia cantik kelihatannya. Ini kalau terlalu besar, diturunkan saja. Nah, jadi deh. Ini saya mau kasih pertebal, umpama. Tinggal kita blok, kita kirim, kita blokkan di sini. Nah, jadi seperti itu saja sebenarnya, sangat mudah sekali. Tidak perlu kita capek-capek berpikir. Apalagi sekarang sudah ada di Google. Nah, setelah itu jadilah umpama kita mau tambah lagi. Tinggal tambahkan lagi. Sama seperti tadi kita cari elemen. Elemen mana kita mau, elemen desain. Desain apa yang template-nya kita mau pakai lagi. Boleh kita pakai tadi yang kembali, yang punya ini. Ini tadi yang sudah kita gunakan, ada di atas, terakhir digunakan. Boleh kalau kita mau pakai template yang lain. Umpamanya kita mau pakai yang bagus lagi. Pakai ini umpama. Nah, tinggal saya tambah lagi nih.
Sama seperti tadi, kita mau hapus ini atau mau pakai tulisannya boleh. Kita mau buat tulisan yang lain juga boleh. Pamannya tadi sudah ada sejarah sosiologi. Kita mau tulis di sini ciri sosiologi. Ciri sosiologi. Nah, ini tinggal kita hapus saja. Kalau kita mau hapus, ini dia kebesarannya, jadi gampang. Nanti sebentar kita kecilkan dia. Ya. Sama seperti tadi, kita cari lagi ke sini. Cari lagi ciri sosiologi. Jadi, kita harus melihat di mana kita ambil bahan untuk nanti kita lampirkan menjadi daftar atau kajian pustaka. Ciri-ciri sosiologi. Nah, tinggal kita blok, kita klik kanan, kita salin dia, kita bawa lagi ke sini. Dapat pakai ini saja, kita bisa angkat ke sini. Kita tempel, atau kita paste. Kita geser, ini dia putih. Kita tinggal blok lagi, untuk kita ganti warnanya supaya dia bisa dibaca oleh murid-murid kita di kelas. Kita tinggal ganti warna, ini di atas, warna teks. Kita mau kasih hitam. Nggak usah tulis ubah semua, kalau ubah semua berarti dia akan terubah semuanya. Jadi langsung saja begini. Jadi dia menjadi hitam. Nah, saya sudah dapatkan 2 slide. Ini saya mau kasih besar, karena dia subtopik, saya kasih besarkan saja. Nah, seperti ini. Oke, jadi dia. Ada ini, ada ini, ada ini. Coba deh kita lihat. Ya, tinggal kita klik ditampilkan kisi. Ini ada 2, 3, 1, 2, 3. Nanti sesuai kebutuhan, karena kita melihat waktu. Jadi, kita 3 slide saja membuatnya. Yang penting kan tambah-tambahnya sudah kita tahu semua. Nah, biasanya supaya menarik, saya kadang mengintegrasikan dia menjadi interaktif ke Haizen. Biasa saya pakai Haizen. Supaya dia kalau kita buka, dia bolak-balik, dia bisa terbolak-balik. Jadi kita bisa. Di sini yang paling kerennya, keren sekali ini, ya ini Canva, karena dia banyak sekali bekerja sama dengan fitur-fitur yang sangat menarik. Kita dapat mengintegrasikannya sehingga dia menjadi interaktif. Nah, di sini ada lainnya. Jadi tinggal gini, saya ulang. Bagikan. Kalau sudah jadi begini, kita tinggal bagikan. Kita tinggal bagikan, klik bagikan, terus tidak usah diapa-apakan di atas. Kalau kita mau undo, tinggal langsung undo saja. Ini kita klik undo. Nah, di sini ada yang disarankan PDF standar, ada cedak PDF, ada juga kalau kita mau jadikan dia PPTX, video. Kalau kita mau jadikan ini sebagai video, bisa langsung. Dia akan otomatis. Terus kita mau jadikan foto, bisa. Pakai JPG bisa, PNG, saya sering pakai PNG karena bagus. Atau kita mau pakai GIF, CFG, dan masih banyak lainnya. Keuntungannya kita memakai di belajar, karena kita tidak perlu membayar lagi kayak seperti ini. Kalau pakai akun biasa, kalau ada tanda mahkotanya ini berarti kita harus bayar. Tapi kalau pakai ID belajar, kita tidak perlu. Termasuk tadi menghapus latar belakang. Kalau pakai akun biasa, tidak bisa kita. Nah, saya ulang. Klik bagikan. Kalau kita mau undo, tinggal pilih undo. Kalau kita mau integrasikan supaya dia lebih menarik, untuk kita bagikan sama peserta didik, tidak hanya berbentuk PDF atau PPT, kita tinggal klik lainnya. Di lainnya sini, banyak sekali yang bisa kita lihat. Ada kita mau masukkan mereka melalui kode QR, ada kita mau simpan langsung di folder, ada salin ke papan klip, ada kirim ke ponsel, ada kita bisa menjadikan ini satu situs atau web,
sehingga begitu mereka buka langsung ada materi ajar kita. Tetapi saya jarang memakai yang itu karena saya lebih suka memakai yang ini, Haizen Philip Books. Oke, kita mulai saja ya. Mungkin bisa kita coba. Saya suka pakai ini karena dia begitu dia kita kirimkan, peserta didik akan langsung membuka dia dengan tangannya. Jadi seolah-olah dia lagi membaca buku di handphonenya. Nah, kita tinggal klik Haizen Philip Book. Saya klik ya. Kenapa dia tidak berfungsi? Tidak kena anunya, mouse-nya. Iya. Klik di atas. Itu ya. Oke. Weh, ternyata Pak Prof langsung dia keker. Nah, kita tinggal simpan. Klik simpan. Nah, dia akan membawa kita ke situsnya tadi, Haizen. Yang biasanya kan kita suka lihat di Google. Nah, ini langsung kita apakah mau lihat di Haizen Philipbook? Nah, tinggal kita lihat. Nah, ini Haizen. Kita akan diarahkan ke sini menggunakan akun kita. Kalau kita belum pernah login, kita pasti disuruh login. Karena saya sering memakainya, saya tidak perlu login lagi. Nah, ini seperti begini tampilannya. Saya akan lihatkan. Belum tampil. Belum tampil? Ya. Sudah? Belum. Belum tampil? Tidak kena kliknya, kurang kuat diklik. Diklik dulu. Saya Klik sudah dulu. klik ini, saya sudah klik. Buka kalau begitu, buka beranda. Tunggu. Saya hentikan berbagi. Saya bagi ke sini. Oke. Sudah? Ya, sudah. Bu Ima. Ini adalah Haizen Philip Book yang saya integrasikan tadi. Saya langsung bisa buka. Jadi dia modelnya buka begini. Aduh, ini saya punya mouse. Oke. Jadi ya, karena saya hanya 3, jadi sampai begini. Kalau dia berkali-kali, dia akan. Nah, ini kita kembali lagi. Banyak juga. Ya. Jadi dia modelnya kan begini. Nanti Ya. di handphone, Jadi dia akan seperti buka begini. buku, istilahnya buka lembaran di lembaran seperti buku. Iya, buka lembaran seperti buku. Supaya dia agak lebih menarik. Biasanya kan kalau kita kirim PDF atau apa, nah, ini silakan anak-anak baca. Jadi dia begini. Jadi buku digital itu. Iya, ini sudah jadi buku materi digital. Nah, oke, kita kembali ke tunggu. Terus kita mau untuk membagikan ya. Saya angkat dulu ini. Ya, ada klik sini ya. Kita bagikan tinggal kita save dulu, baru kita share. Bisa juga kita share, kita langsung share. Tapi saran saya lebih bagus harus di-save dulu supaya dia tersimpan. Nah, setelah itu baru kita share. Di sini tinggal kita salin. Kita salin, terus kita bawa ke WA. Saya kirim di Semanta saja. Detik. Ada teacher. Oke. Terus tempel. Bagi yang punya handphone mungkin bisa dibuka. Karena lebih bagus kalau di handphone. Oke, saya mengerti. Baik. Nah, ini sudah jadi dan anak-anak bisa membukanya. Saya buka kembali. Nah, dia akan seperti ini. Dia bunyi-bunyi. Ada suaranya. Ya, dia bunyi.
Dia bunyi-bunyi. Nah, oke. Jadi seperti itu. Semudah itu untuk membuat materi ajar di Canva. Kita juga bisa mengintegrasikan dia untuk jadi video, bisa. Seperti yang disampaikan juga Ibu Indah minggu lalu, kalau kita mau masukkan di materi ajar kita, ya, video, kita juga bisa menyematkan YouTube di dalam materi ajar di sini. Kita juga bisa menyematkannya. Nah, ada yang saya sudah buat, yang saya pakai, dan saya pakai mengajar. Bu Ima, Ya, ya supaya langsung jadi. Ini kan tadi saya masuk di Hizen itu cuma diminta register itu. iya. Caranya Kita harus masuk sama dengan kita masuk di masuk ke Gmail-nya kita atau tidak di Belajarta. Bisa. Jadi kita harus daftar dulu, masuk, ya sinkronkan dulu. Saya tadi bisa langsung masuk karena memang saya sering pakai. Sudah daftar memang. Saya belum pernah pakai tapi langsung masuk, tidak login. Berarti sudah terpasang memang kita punya, Bu, untuk ID Belajarta di ini, di Chrometa. Jadi dia langsung terintegrasi. Kalau dia berbeda, dia akan meminta kita seperti Pak Iksan tadi. Mau dipakai yang mana akunnya. Nah, ini yang saya buat. Nah, ini yang saya buat. Saya pakai... Sudah kelihatan? Sudah. Ya, hai Nah, kalian penasaran. ini yang saya buat. Ini yang saya masukkan video, tapi saya tidak ambil di YouTube. Saya pakai video yang ada di Canva, video bawaan Canva, bukan YouTube. Karena jangan sampai yang punya minta, yang bermasalah, tidak lulus kurasi. Jadi saya pakai itu karena biasanya yang di Canva itu sudah direkomendasi. Ya, jadi ini yang saya buat sendiri. Nah, ini bisa kita masukkan juga suara kalau kita mau menjadikan dia Bagaimana sebagai... kalau rumus-rumus? Ibu Ima. Kalau rumus-rumus kita tinggal cari template-nya, Pak Oh, Prof. template-nya. Oh ya. Ya, kita cari template-nya atau desainnya, umpamanya kita saya tunggu dulu, ini dia tertutup sama yang nih, saya bawa ke sini dulu dia. Ya, saya kembali ke template. Ini tadi proyek, saya kembali ke Brenda. Nah, saya kembali ke template. Tinggal kita cari saja template tadi itu persentase. Kita klik persentase. Terus kita cari juga template fisika gitu bisa. Banyak nih ini template-nya fisika. Wow. Tinggal kita pakai salah satunya. Nah, ini ada yang model dokumen, ada yang model PPT, terserah kita mau pakai yang mana. Bagusnya di Canva kita bisa mendownloadnya, baik itu berupa PDF tadi, bisa juga tadi berupa buku digital, bisa juga berupa video. Kalau kita mau mendownload dalam bentuk video. Jadi kita tinggal lihat ini, umpamanya ini, Science in Project. Nah, jadi tinggal kita sesuaikan. Ini sama yang dikatakan Ibu Indah kemarin, kita bisa, kalau kita mau ambil ini, kita bisa menerjemahkan. Tinggal kita klik kanan, terus ada terjemahkan teks. Nah,
semua. Dia tidak mau. Hanya Canva itu biasanya yaitu kadang dia mau terjemahkan langsung, kadang dia juga tidak mau. Saya sampai sekarang juga belum paham sampai kenapa dia hanya sebagian. Dan juga ada juga ya dia kadang pun kalau saya mau sematkan link, Bu Ima mohon izin, itu belum ada pilihan bahasa terjemahan. Jadi pilih dulu bahasa terjemahannya, baru terjemahkan. sudah. Bagian atas ya, itu bagian atas. Itu Oh ada. iya, saya lupa. Silahkan pilih dulu. Bahasa Indonesia. Tapi saya sebenarnya tidak suka memakai seperti ini. Saya langsung saja ambil materi saya di Google, terus saya tempel ke sini. Yang penting saya pakai desainnya ini, desain elemennya, itu saja. Itu di Indonesia aja, Indonesia itu ya. Pakai bahasa Indonesianya terjemahannya. Dia kadang, dia mau. Ini project science. Biasanya kalau kita tidak mau pakai ini, kita tinggal edit saja. Kita tinggal, ini dia hang saya punya ini. Ini Mami. Tinggal kita hapus saja. Kalau kita sudah tidak mau pakai ini, umpamanya kita mau tulis apa, fisika, apa, begitu. Saya tidak tahu ya materi-materinya fisika. Tinggal kita saja yang tulis. Umpamanya. Jadi, apa. Terus tambahnya di sini. Ini kalau kita tidak mau pakai, tinggal kita hapus saja. Kita tinggal hapus halaman ini. Terus kita tambahkan elemen yang lainnya. Atau kalau kita tidak pakai elemen, kita bisa tambahkan desain. Tinggal kita ambil ini. Terus kita mau tambah lagi, ambil ini. Jadi hampir sama saja dengan yang Ibu Indah pernah jelaskan minggu lalu. Tinggal kita lihat sesuai kebutuhannya, apakah dia ini sesuai materinya kita atau tidak, tinggal kita edit. Tapi karena kalau kita senang desainnya, kita boleh menghapus tulisannya ini dan mengganti sesuai kebutuhan dan kita ngambil desainnya saja. Oke. Seperti itu. Tinggal Dan dipraktekkan. terus kita tinggal bagikan. Bagikan, terserah kita mau bagikan. Jangan lupa di menu lainnya di sini, kalau tidak mau pakai panduan uh, di PDF, ya. Kalau kita tidak mau pakai, kita bisa pakai yang di sini. Di lainnya, di sini kita bisa langsung berbagi ke Instagram, halaman Facebook, Twitter, grup Facebook, TikTok. Tinggal koneksikan Canva-nya kita dengan akun yang sosial medianya kita. Ini juga ada kita mau bagi PowerPoint di sini. Jadi dia bisa langsung berbentuk seperti PowerPoint. Nah, kita mau langsung ke Microsoft Teams, ya, message, WhatsApp, semuanya ada di sini. Ini yang desain yang sering saya pakai. Kaizen, Simple Booklet, ya, Powtoon. Kalau Movely saya tidak pernah pakai. Ya. Jadi saya sesuaikan saja seperti apa yang ingin saya integrasikan ke dalam ini. Ada juga Flipbook, hampir sama tadi yang untuk desainnya. Untuk seperti tadi yang pertama saya contohkan, itu sama saja yang buku digital namanya. Oke, mungkin sampai di situ saja. Semoga Bapak Ibu bisa
ada sedikit dipahami dengan penjelasan saya yang mungkin tidak begitu. Saya berhenti berbagi ya. Bagaimana caranya save ini? Yang mana? Save yang tadi, bagaimana caranya? Tidak perlu saving, otomatis itu. Tidak, itu yang apa tadi itu, yang buku-buku? Oh, ada bagian sudut kiri atas, Pak Iksan. Ada di situ, Buk, ada tertulis. Baru kita save. Oke. Oh, langsung menjadi bahannya dia, Pak Iksan. Tahu. Baik, terima kasih banyak. Mungkin saya kembalikan sama moderator, atau sama Ibu Satyar, atau sama Pak Nafar. Baik. Ya, terima kasih Bu Ima yang luar biasa penjelasannya. Mungkin kita langsung tindak lanjuti ini. Bahkan ada teman-teman yang sudah punya hasil. Ya, akan lebih bagus lagi kita permantap di ruang guru dengan membawa laptop. Ya, kita lanjutkan karena waktu telah menunjukkan pukul 8.23. Ya, untuk melengkapi, kita manfaatkan juga Ibu Indah. Ada hal yang perlu dilengkapi. Dan setelah ini tentu kita lanjut lagi di ruang guru secara langsung. Ya. Silakan Ibu Indah. Buat Ibu Ati ada Pak KS. Terima kasih Bunda Ati. Tadi sempat Pak KS juga menginformasikan bahwa kita akan ada rapat singkat. Jadi untuk materi kita apa yang diberikan oleh Ibu Ima sebagai dasar-dasar, mungkin saya menambahkan sedikit saja dasar-dasar pembuatan media ajar berbasis Canva. Itu clear, sudah dibahas oleh Ibu Ima. Nanti teman-teman tinggal banyak mengeksplor saja. Kalau kita ingin mengulas terkait dengan Canva ini, memang sangat banyak ya. Mulai dari bagaimana memanfaatkan Canva ini dengan fitur-fitur yang tersedia, bagaimana mengambil media ajarnya, dari Canva yang tersedia yang sudah dibuat oleh guru-guru se-Indonesia itu bisa kita manfaatkan, termasuk bagaimana mengambil lembar kerja LKPD itu juga sudah ada di dalam. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibu Ima ini adalah bagaimana kita mengambil sebuah template kemudian kita mengganti. Sempat ada teman-teman juga berkata bahwa saya sudah punya PowerPoint, bolehkah kemudian saya edit lagi di Canva, saya tambahkan lagi? Ya, sangat boleh sekali. Mungkin sebagai tambahan saya coba berikan ke teman-teman langkah-langkahnya yang simple. Ini hanya tips dan trik saja. Kalau dasar-dasar bagaimana memanfaatkan Canva, bagaimana membuatnya dari sebuah template, tadi Ibu Ima sudah memberikan contoh. Teman-teman tinggal butuh explore saja. Mohon izin saya share screen. Sebelumnya saya ingin menyampaikan teman-teman, sudah ada presensi yang linknya sudah dibagi di room chat. Boleh diisi teman-teman, tolong presensinya jangan dibawa keluar linknya, karena ini hanya khusus bagi teman-teman yang mengikuti kegiatan seri webinar 3 SMA Negeri 1 Kendari malam hari ini. Jadi kliknya langsung di link room chat saja, di room chat klik linknya, tolong untuk tidak dibawa di grup, apalagi dibawa ke WA, dikirimkan teman satu persatu yang tidak mengikuti kegiatan kita ini. Gitu. Baik, saya share screen terlebih dahulu, mudah-mudahan bisa terlihat share screen saya. Apa share screen saya bisa terlihat teman-teman? Sudah. Ya, ini adalah presensi, silahkan boleh diisi presensinya. Data yang diminta, ya, data yang diminta cuma nama lengkap, mapel, tanggal webinar, dan nomor WA-nya teman-teman. Baik, izin saya share screen kembali. Saya tutup dulu. Oke. Ini saya tampil
presentasinya teman-teman. Jadi tadi Ibu Ima itu sudah menunjukkan ya bagaimana kita bisa membuat sebuah media ajar dari template. Nah, kalau teman-teman butuh media ajar, barangkali saja guru-guru se-Indonesia sudah ada yang menjadi konten kreator untuk Canva, kemudian mereka mengupload di Canva media ajar yang teman-teman bisa manfaatkan, tinggal edit sedikit-sedikit. Nah, saya coba kasih contoh, ini tambahan penjelasan dari Bu Ima. Kalau tadi teman-teman sudah ditunjukkan sama Ibu Ima ya, saya coba mulai dari home-nya dulu. Nah, tampilan home seperti ini teman-teman. Sebentar ada yang menghalangi nih. Oke. Tampilan home seperti ini teman-teman. Tadi Bu Ima sudah menunjukkan teman-teman kalau sudah pernah buat Canva materi ajar sebelumnya, maka teman-teman bisa menemukannya di project. Jadi klik ini, nanti akan muncul atau tampil semua yang sudah pernah teman-teman buat di bagian desain ini. Nah, untuk membuat yang baru, jangan lupa untuk selalu kembali ke beranda. Ini ada tulisan kembali ke beranda. Nah, kalau teman-teman ingin mengambil, siapa tahu saja sudah ada yang upload kebutuhan teman-teman untuk media ajar, maka boleh klik seperti tadi ditunjukkan Ibu Ima, klik di template. Nah, maka di bagian atas ini sudah ada fitur-fiturnya, sangat banyak ya. Teman-teman kan kita di pendidikan, jadi kita ambilnya pendidikan saja. Klik seperti ini. Kalau tadi Bu Ima mencontohkannya dari presentasi. Nah, teman-teman di pendidikan ini ternyata banyak sekali template yang bisa kita gunakan. Kita coba lihat, adakah template untuk mata pelajaran kita. Kita coba klik filternya. Nah, ini saya klik semua filter. Kita ambil bagian pendidikan ini. Ada bagian pendidikan. Kita klik. Kemudian kita pilih presentasi pendidikan. Saya klik presentasi pendidikan, maka akan muncul kategori ya, kategori saya pilih pendidikan. Nah, di bagian pendidikan ini ada banyak sekali. Ada presentasi pendidikan, ada video pendidikan. Saya coba di presentasi pendidikan. Jadi, nah ketika saya klik presentasi pendidikan, ini di bagian atas muncul teman-teman. Ini ada seni budaya, bahasa Inggris, matematika, sains, project group, laporan, silabus, geografi, sejarah. Nah, untuk yang belum ada kok mata pelajaran agama tidak ada Bu Indah. Berarti belum ada teman-teman guru agama yang mengupload modul ajar ataupun bahan ajarnya. Nah, kalau mau coba juga boleh, nanti boleh di bagian pencarian diketik pendidikan agama Islam. Nah, barangkali dia ada yang muncul. Barangkali saja di bagian fitur folder-folder ini itu ada terselip, hanya kita nggak lihat judulnya. Nah, saya karena bahasa Inggris, oh tidak, saya ngambil matematika saja. Ini contoh. Saya klik matematika, mata pelajaran matematika, maka contoh presentasi matematika muncul ini. Wah, ada memahami mean, median, dan modus. Kemudian ada lagi bilangan real dan kompleks. Ada kelas matematika. Nah, di sini biasanya teman-teman matematika tanya, di mana saya bisa menemukan angka-angka, akar-akar, dan lain sebagainya. Atau Pak Nafar tadi menanyakan, bagaimana saya menemukan rumus-rumus fisika? Apa bisa dibuat di Canva? Nah, pasti semoga saja bisa ya. Nanti teman-teman boleh dieksplor bagian elemen, biasanya di elemen itu lengkap. Udah dilengkapi. Selalu ada update dari Canva itu sendiri untuk melengkapi kebutuhan teman-teman. Nah, kita coba ambil satu teman-teman ya. Kira-kira memahami median. Coba kita ambil ini. Wah, ternyata kita klik sesuaikan template. Kalau kita ingin menggunakan sama tadi Ibu Ima katakan, kita sesuaikan template. Nah, tinggal teman-teman yang mau mengajar materi tentang mean, median, dan modus ini bisa mengeditnya kembali.
Di sini boleh pilih, kata Bu Ima tadi, boleh pilih template-nya. Mau pilih ini, boleh, oh saya tidak butuh ini, saya pilih yang ini saja. Nah, ini sudah ada teman-teman, boleh mengeditnya seperti Bu Ima tadi, juga boleh menambahkan video, kalau ada ingin penjelasan tentang median, maka boleh tinggal tambah video. Nah, seperti ini. Jadi saya hanya menambahkan, menunjukkan saja bagaimana ya, bagaimana memilih bahan ajar. Nah, saya kembali ke sini dulu, mencoba lagi pelajaran lain. Saya coba kembali ya ke presentasi ini. Jadi kalau mau kembali, klik saja yang bagian ini, karena ini ibarat folder. Setiap tempat itu sudah ada bagiannya masing-masing. Jadi ini adalah induknya, folder induk. Saya klik kembali, maka kita akan kembali ke beberapa fitur mata pelajaran di atas. Nah, saya misalnya mau ngambil bahasa Inggris. Wah, ini yang paling sering nih buat teman-teman bahasa Inggris ini. Nah, di sini sudah ada naratif teks, procedure teks, nih ada naratif writing. Nah, silakan teman-teman. Ada bagaimana writing itu, ada kata sifat, ada kata depan, preposition. Nah, ini teman-teman sangat banyak ya. Kalau kita melihat jumlahnya, biasanya ada jumlah nih di atas. Nah, ini ada 701 template materi pelajaran bahasa Inggris. Nah, tinggal teman-teman cari-cari aja ke bawah. Kira-kira yang mana ini yang mau digunakan ini. Nah, ada writing, ada listening, ada speaking, dan berbagai materi-materi lainnya ya. Ada reading, nih saya coba ambil readingnya. Luar biasa ini. Nah, ini sudah ada kelas tingkatannya. Jadi kita juga bisa memfilter berdasarkan kebutuhan kita. Kalau kita butuh kelas 10, silahkan masukkan di filternya kelas 10, sehingga semua yang dimunculkan adalah materi kelas 10. Gitu. Saya coba gunakan template ini, tinggal ketik gunakan template. Nah, jadi teman-teman di sini boleh ditambahkan, boleh edit lagi begitu. Nah, kalau editnya saya tidak perlu menjelaskan, tadi Bu Ima sudah kasih contoh, nanti tinggal coba kita kembangkan lagi. Saya hanya menunjukkan teman-teman bagaimana mengambil materi ajar. Barangkali saja dari materi ajar yang disiapkan oleh Canva secara gratis bisa menginspirasi teman-teman untuk menciptakan media ajar lainnya dengan berbasis template yang ada di Canva. Jadi dari sini mau dikembangkan boleh. Oh ya, ini sudah bagus ya, reading comprehension. Saya tinggal mau tambahkan video. Nah, ini bisa dipakai template-nya, tinggal tambahkan saja videonya. Jadi teman-teman lebih komplit begitu bahan ajarnya. Kalau di sini hanya berbasis seperti apa? Seperti PowerPoint. Nah, teman-teman boleh menjadikannya interaktif seperti kata Ibu Ima tadi. Tambahkan video, tambahkan suara. Boleh suaranya teman-teman yang di-record langsung. Biar siswa juga merasa, oh ini suaranya ibu guru ini. Wah, ini suaranya Pak Guru ini. Nah, lebih menarik gitu buat teman-teman, buat siswa-siswa kita. Nah, baik, saya kasih contoh, terapkan ke seluruh halaman. Kalau mau menggunakan semua halamannya, kita tinggal klik terapkan ke seluruh halaman, maka ini akan wah ini udah ya. Oke. Ini karena berkali-kali saya klik. Saya coba lagi. Oke, ini sudah ada. Semuanya sudah masuk sejumlah berapa slide nih. Lumayan banyak. Ini sudah dengan LKPD-nya sudah ada di dalam, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin menggunakan ini, sangat luar biasa. Barangkali mau masuk kelas, aduh saya lupa materi saya apalagi, mau kasih apa lagi. Ambil saja lembar kerja LKPD di Canva, kemudian bagikan di kelas Canva. Maka akan lebih interaktif gitu teman-teman. Kalau mau juga seperti Ibu Ima tadi, mau dibagikan lewat AnyFlip, tinggal kasih link juga bisa. Jadi tidak harus Haizen ya. Menurut teman-teman mungkin kok kayak baru didengar. Nah, Flipbook itu sangat banyak. Ada AnyFlip, ada HTM Flip gitu, ada Flip, ada Book Creator. Nah, kalau di Canva ini sendiri tadi Ibu Ima sudah tunjukkan
Nah, teman-teman boleh gunakan yang lain juga nih. Dari yang lainnya tinggal klik huruf F di atas sini ya, di pencarian. Nah, flip itu akan muncul semua, teman-teman. Ini ada flip buku, flip Publu. Kemudian ada flipping book. Nah, ini juga bisa teman-teman gunakan selain Heizen tadi. Ini kalau pakai ini saya coba klik. Kemudian kita simpan. Menyiapkan desain kita, dia akan tersimpan di flipbook itu juga. Jadi sama seperti yang Ibu Ima berikan tadi. Teman-teman punya banyak sekali ruang untuk bisa membawa hasil desain media ajar teman-teman ke berbagai aplikasi. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal klik lihat di flipping book. Nah, sama saja dengan Ibu Ima tadi ya, mengarahkannya ke aplikasi Heizen. Kalau ini mengarahkan ke flippingbook.com. Nah, ini yang paling banyak digunakan dan paling umum. Teman-teman, nanti kalau belum terbuka akunnya, nanti dia akan minta login, pilih Google saja, kemudian pilih akun belajarnya. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, ini masih bisa kita edit lagi kalau mau diedit. Ini ada manage-nya nih di samping nih. Kalau tidak mau diedit bisa langsung jadi flipbook saja. Tinggal diklik ada suaranya seperti buku yang lagi dibuka. Nah, kayak begini. Ini kalau di siswa ini enak sekali nih. Nah, jadi dia kayak buku online gitu ya. Dan kalau siswa sudah pegang linknya, ya bisa beberapa kali pertemuan kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau tadi Ibu Ima menunjukkannya dalam bentuk Heizen, nah ini saya berikan satu lagi dalam bentuk flippingbook.com. Nah, yang paling simpel teman-teman, lebih mudah. Boleh diedit, boleh juga langsung dibagikan linknya, jadi siswa bisa langsung buka materinya. Kita masuk di sesi tanya jawab saja teman-teman. Cukup hari ini banyak sekali yang teman-teman sudah pelajari. Boleh besok nanti kita diskusi lagi di ruang guru. Kalau ada teman-teman yang sudah mencoba, seberapa sederhana pun hasil buatan media ajar teman-teman, itulah nanti yang akan coba kita kumpul. Nanti kalau ada kekurangan, kita sama-sama melihat yang mana yang harus kita benahi, yang mana kita harus tambah ilmunya kita lagi, update lagi kita punya pengetahuan terkait Canva. Biar lebih bervariasi pengetahuan kita tentang media ajar berbasis Canva ini. Baik, teman-teman, kita buka langsung sesi tanya jawabnya. Tidak perlu lama karena Bapak Kepala Sekolah nanti akan Makanya sudah masuk, sudah gabung. Sudah. Sebentar Kepala Sekolah juga akan membahas terkait kegiatan kita yang akan dilaksanakan di hari Sabtu. Silakan teman-teman buka dulu sesi tanya jawab, tidak perlu terlalu banyak. Nanti kita kembangkan di ruang guru. Di ruang guru di kelas ya betul di ruangan guru kita. Oke, silakan. Kalau ada Ibu Indah. Iya, silakan Bu Ati. Iya. Terima kasih Bu Indah dan Ibu Ima yang telah membuka wawasan kami. Ya, memang betul itu tak kenal maka tak sayang. Ketika kita belum mencoba banyak menggali ini, rasanya aduh sulitnya. Bahkan kita selama ini, ya kami yang guru-guru tua ini ya, yang sering menggunakan PowerPoint, kita agak malu-malu. Bahkan saya sudah tidak pernah pakai PowerPoint, karena presentasi anak-anak kalau saya tampil, luar biasa bagusnya. Akhirnya kita malu juga. Kita pakai yang sudah seperti dulu-dulu itu, ini kita ada angin segar ini untuk sekolah kita. Kita saja yang guru-guru tua sudah mau masuk pensiun, ya ini besar keinginannya untuk ternyata apa yang dijelaskan oleh Ibu Ima, ya kemudian dilengkapi oleh Ibu Indah, ya sepertinya yang penting dasarnya dulu kita tahu dan ada pilihan tadi tinggal mengambil apa yang disampaikan oleh Ibu Indah dan kita mengedit ya itu juga ya saya sebagai guru tua ya memberikan ini teman-teman yang guru-guru muda
Ya, jika kita tidak mencoba melewati apa yang dimiliki oleh Ibu Indah dan Ibu Ima, pasti kita akan makin ketinggalan. Tapi saya yakin ini SMA 1 dengan webinar ini per minggu, saya makin percaya diri bahwa sekolah kita memang layak untuk menjadi sekolah penggerak. Jadi itu maksudnya saya berikan ini saja. Terima kasih ya untuk Ibu Indah dan Ibu Ima. Ya, sekarang saya yakin pasti masih makin banyak dan berinovasi dan berselancar di dunia Canva ini untuk menggunakan media pembelajaran. Begitu Ibu Indah. Ya. Ya, kita buka sesi tanya jawab dulu ya Bu Ati ya. 2 orang saja mungkin kalau ada yang mau bertanya. Biasanya yang banyak bertanya itu matematika. Tanya-tanya rumus, di mana ambil rumusnya ini. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Jangan malu-malu bertanya, tanya memang. Saya Ibu Indah. Assalamualaikum. Ya, saya Bu Andi Paweli. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi dulu gambarnya kita lihat ini. Ibu Indah, bisa saya sedikit saran? Dulu Pak Ale. Ya, coba Ibu Jum yang Coba itu yang kasih saya dulu masuk ya. Kasih keluar dulu share screen-nya supaya kita lihat gambarnya teman-teman. Ya Ibu Jum dan baru Ibu Andi. Iya, baru Bu Andi Paweli, Pi. Iya, saya dulu sedikit saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Penjelasan dari 2 kawan kita yang hebat-hebat ini, alhamdulillah kita mendapatkan 2 guru hebat di SMA 1 Kendari yang akan memberikan pencerahan mengajar kita tentang Canva. Kebetulan saya agak terlambat masuk tadi, saya juga kecapean 1 hari Zoom 4 jam. 4 jam, aduh saya capek sakit pinggangku. Terus malam lagi ketemu Kita ini. menyetrika lagi. Tidak, saya sumpah daljab tadi 4 jam. Lanjut. Jadi saya agak terlambat tadi masuk. Jadi maksud saya mungkin pertemuan berikutnya kita masing-masing di laptop, masing-masing diajar membuka ini dan itu semua sehingga bisa 1 kali pertemuan bisa kita membuat. Seperti tadi itu. Iya, tadi saya terlambat. Jadi kalau bisa berikutnya kita mulai lagi. Mulai lagi. Jadi walaupun saya tahun depan sudah pensiun, tapi saya senang sekali, saya antusias. Kalau biologi bagus Bu, kalau biologi canggih sekali kalau biologi. Kalau biologi canggih. Oh iya, itulah makanya saya mau lihat. Semangat terus. Jadi saya Bagus terlambat aksi nyatanya kalau biologi bagus. Iya, Gambar-gambar videonya bagus. Sakit saya punya pinggang ini, Tadi daljab 4 jam duduk. Saya kira itu saja saya Ibu Indah. Mungkin atau kita berlanjut di sekolah. Siap. Kita bisa ya. Saya juga antusias ikut ini. Makasih. Terima kasih Bu Jum. Insya Allah teman-teman kalau ada waktu ini sebenarnya yang menjadi kendala kita adalah susahnya mempertemukan waktu kita bersama-sama untuk bisa belajar. Sekiranya teman-teman sepakat kita memilih satu waktu yang kemudian tidak mengganggu pembelajaran siswa di luar jam mengajar. Nah, itu juga mungkin lebih efektif. Sebenarnya cara seperti ini sudah sangat efektif, teman-teman. Hanya saja karena teman-teman lebih nyaman kalau kita tatap muka langsung. Nah, padahal sebenarnya kegiatan ini kita record. Jadi kita sudah 3 kali webinar ini, semuanya sudah terrecord, sudah terekam. Kalau ada teman-teman butuh informasi, misalnya bagaimana masukkan gambar di, nah boleh masuk di YouTube-nya SMA Negeri 1 Kendari. Jadi setiap minggu saya sudah mengupload semua kegiatan webinar kita sebagai bukti bahwa SMA 1 Kendari itu sudah mencanangkan merancang untuk kegiatan webinar ini continue demi peningkatan kompetensi guru-gurunya. Bisa dibagikan juga. Kirim linknya Bu supaya teman dan buka. Iya, nanti kita kirim kembali linknya Pak Nafar.
Jadi seperti itu Ibu Jum, insya Allah. Kalau ada Iya, waktu insya senggang Allah. juga, Iya. iya. Kalau ada waktu senggang juga, kebetulan ada Ibu Ima di ruang guru, ada juga saya, dan kebetulan kita bawa laptop, mari kita sama-sama belajar, tidak ada masalah. Saya kira sama-sama, apalagi program sekolah bergerak ini benar-benar mengharapkan teman-teman. Kalau saya sih berharap teman-teman yang muda ini yang ayo bergerak. Nah, saya justru melihat teman-teman yang kalau kata Ibu Jum tadi mendekati pensiun yang jauh lebih bersemangat begitu. Jadi saya berharap sebenarnya teman-teman muda ini yang punya potensi luar biasa daripada kita-kita yang tua ini yang harusnya lebih push dirinya untuk membawa masih program muda. sekolah penggerak ini berhasil bagi SMA Negeri 1 Kendari. Seperti itu. Terima kasih Bu Jum sekali lagi, insya Allah. Iya, sama-sama. Kita saling kerjasama. Bolehkah juga saya bicara? Iya, silahkan. Silakan Ibu Andi. Bu Andi. Iya, terima kasih. Oke, Lim- Assalamualaikum si warahmatullahi di mana? wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kita semuanya sehat dan selalu semangat. Terima kasih. Mungkin manfaatnya kita bertemu setiap minggu pada malam hari supaya ada manfaatnya, supaya ada produk juga yang kita hasilkan. Kalau di sekolah kan kita semua setiap guru mata pelajaran, Bapak Ibu guru, teman-teman sudah mempunyai modul, hanya saja mungkin untuk kita manfaatkan Canva ini, kita bisa duduk sama-sama per MGMP, kemudian kita buat mengambil lagi bahan ajar yang lebih bagus, kemudian untuk persentase kita lebih bagus, karena saya lihat di Canva tadi seperti arahan-arahan yang sudah diberikan oleh Ibu Indah dan Ibu Ima, bahkan pada minggu lalu bisa kita merekam suara di dalam Canva ini, supaya juga kita mengikuti perkembangan zaman, bukan berarti modul yang kita buat itu kurang bagus, tetapi kan zaman ini berkembang terus, jadi kita ikuti juga perkembangan seperti kata Pak Norbey kemarin bahwa semua metode itu bagus, semua program yang Bu Guru ajarkan, apapun yang Ibu pakai, yang penting pembelajaran itu bisa bermakna, pembelajaran itu bisa hidup, pembelajaran itu bisa orientasinya ke siswa. Nah, ini ada lagi satu perkembangan baru untuk kita mengambil lagi satu perkembangan dengan menggunakan Canva. Kalau yang dulu kita menggunakan PPT kita melalui PowerPoint, bahkan kalau kita di Bahasa Indonesia sudah ada yang waktu dulu Excel, kita menggunakan semua bahan ajar PowerPoint-nya sudah lengkap, sekarang sudah lebih maju lagi. Nah, untuk dari saya, kalau boleh kita ada kesempatan 1 atau 2 hari kita duduk bersama, kemudian kita menghasilkan satu produk setiap MGMP. Ya, sehingga mungkin kalau misalnya pengawas datang lagi pada kesempatan lain, kita sudah lebih maju lagi dalam media, dalam pembuatan modul, dalam pembuatan pengambilan bahan ajar yang lebih baik. Begitu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Haji Andi. Ide yang brilian, ide yang cemerlang. Mudah-mudahan bisa kita terapkan apa yang disarankan oleh Bu Haji. Baik, masih ada teman-teman? Saya. Silakan. Mungkin ini pertanyaan jangan terlalu ini ya, karena masih ada ini. Ya, Bu. Ada pembicaraan selanjutnya. Saya tidak bertanya, cuma mau bicara-bicara sedikit. Iya. Kau cerita narasi. Cerita memang itu pencerita. Silakan Ibu Nena bercerita. Nur atau saya dulu? Saya Nur dua-dua ini. Dua-duanya cahaya, cahaya surga. Mana Mika saya semua absen ini? Saya baru masuk di room silakan. Silakan Bu. Saya oke. Bu Nur saya dulu ya, Tabedi.
Minta maaf sebelumnya. Saya kata Bu Nur. Yang mana kah ini? Silakan, Oh iya, silakan. Bu, Biar Bu maaf Nur ya. bagimu. Bu Nur ya duluan Manis angkat tangan. sekali Oh Bu iya, Bu Nina. Nur, Pak. Bu Nur. Ha, Iya, Bu Nur, kita yang silakan mau Bu jinu. Nur. Ada yang ganggu saya deh, tunggu airnya. Silakan Ibu Nur. Saya izin sholat Ya. dulu. Nah. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. ceria semuanya. Alhamdulillah dengan adanya ilmu yang kita peroleh ini malam bersama dengan teman-teman kita yang guru hebat ini, saya sangat tertarik sekali. Malah saya sudah tidak memperhatikan lagi teman Ibu Indah yang materi berikutnya karena sudah mulai bekerja. Luar biasa, Bella. Hebat. Nah, ternyata kesimpulan begini, Canva ini sama saja dengan PowerPoint. Karena setelah saya buka materi ajar saya copy, saya bawa ke Canva, ternyata bisa. Oh, ternyata ini Canva ini tidak berat. Kesimpulan saya tidak berat. Jadi cuma mungkin saya mau bertanya ini, saya sudah bikin beberapa slide karena tinggal saya copy paste. Bagaimana menyimpannya tadi? Saya tidak ingat waktu Pak Iksan bertanya. Itu saja. Tersimpan dengan sendiri. Kalau menyimpannya di Canva, dia otomatis tersimpan, Bu Ajinur. Tapi kalau kita dia otomatis tersimpan, jadi apapun perubahan terakhir yang kita lakukan di Canva, maka itulah yang tersimpan. Biar kita buka besok, lusa, tahun depan, itu dia tetap ada di dalam Canva. Yang penting jangan kita lupa akunta dan password. Oke. Aduh. Betul. Mungkin saya tambahkan sedikit Bu Indah. Bu Nur, jadi mungkin maksudnya Bu Nur kalau bisa kita menyimpannya ke file yang bukan di Canva, itu kita bisa memanfaatkan anduhan yang ada di sebelah kanan, ada anduhan di situ. Terus kita bisa kita mau jadikan PDF boleh, kita mau jadikan PPT kembali boleh. Ya. Nah, ada di bagian situ, tinggal kita pilih saja apa dia mau berbentuk gambar, mau berbentuk PDF, atau mau berbentuk video. Boleh. Makin sempurna. Oke, temanku guru yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke Ibu Nurhaina. Selesai lagi masalah. Ya. Ini kenapa media keluar saya ini? Tidak ada di suara Baik, rata. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya ganggu saya. Baik, sana awas gue. Baik, saya nggak ganggu terus dari tadi saya. Saya minta maaf sebelumnya, saya terlambat masuk. Saya cuma itu ujung-ujungnya tadi. Melihat apa yang ditayangkan oleh Bu Indah tadi, kalau kita lihat sedikit gampang, tapi sedikit susah. Susahnya karena saya tidak lihat dari awal. Jadi mohon sekiranya saya itu agak sedikit gaptek kalau tidak dipraktekkan langsung. Kalau hanya melihat seperti ini, saya membimbing kami besok untuk buat halnya ini supaya bisa lebih mudah lagi cara membuatnya. Ini yang ingin saya sampaikan, tidak cerita banyak, Ci. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Makanya jangan terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang disiplin. Jadi gampang kota Dewan. Awalnya juga saya keringatan. Waduh, bagaimana ini caranya Canva? Ternyata Canva itu yang usah minta tolong sama Bu Indah. Kalau besok itu supaya cepat kita selesai buat, cepat selesai kita berproses. Walaupun saya mengajar di kelas 12 atau kelas 11, tapi akan kedepannya kita akan mengajar di kelas yang kelas yang sekarang kelas 2 bisa jadi kelas 3. Jadi kita biar tidak dapat sedikit kita itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nena. Betul disampaikan Ibu Nena. Jadi kalau sudah satu kali bikin tersave bisa dipakai tahun berikutnya ya. Kita tidak repot-repot lagi bikin.
tidak habis tenaga. Yang penting jangan dilupa password. Lagi mereka akan mengejar. Oke, baik. Kita sudah berada di pukul 20 lebih 56 menit. Berarti kita sudah 1,5 jam. Mungkin kita beri kesempatan kepada Pak KS. Tadi ada yang ingin disampaikan. Saya serahkan dulu kepada Bu Satiar. Terima kasih teman-teman untuk malam hari ini. Alhamdulillah kalau teman-teman bisa merasakan bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini sederhana sambil santai, tapi kita mendapat ilmu dan kita terinspirasi, termotivasi untuk terus meningkatkan lagi, mencari tahu lagi hingga akhirnya kita bisa menghasilkan sebuah produk yang tidak hanya bisa kita pakai saat ini, bukan hanya untuk diri kita, tapi tim MGMP kita juga bisa ikut menggunakannya. Bahkan tahun depan, 2 tahun ke depan pun masih bisa digunakan, tinggal kita revisi, tinggal kita edit sedikit-sedikit lagi. Jadi kita memulai langkah saat ini untuk kemudian kita melangkah lebih jauh untuk kita gunakan sampai 2-3 tahun yang akan datang. Baik, selanjutnya disilakan ke Ibu Satiar untuk melanjutkan kegiatan kita pada malam hari ini. Silakan Bu Satiar. Ya, oke, terima kasih Bu Indah, Ibu Ima, dan teman-teman yang lain. Saya yakin ya bisa kita teruskan. Dan mungkin ya memang kita harus cari hari yang tidak PBM, tapi kita fokus 1 hari itu atau 2 hari langsung menghasilkan karya, produk, bahan ajar. Itu yang kalau hari-hari biasa mungkin dengan kesibukan semua, mau persiapan masuk kelas, ya seperti itu. Nanti ada saran dan tanggapan dari Kepala SMA. Baik, demikian untuk webinar kita di pertemuan ketiga, dan malam ini sangat manfaat membahas tentang bagaimana kita bisa menghasilkan media kendaraan. Nah, kita langsung dengar arahan dari Kepala SMA 1 Kendari sehubungan dengan persiapan kita untuk gelar karya sampai dengan bazar. Apalagi kita akan menghadirkan sebagian orang tua menyaksikan hasil-hasil karya anak-anak kita, baik dalam bentuk pementasan, pameran, bazar, maupun video. Ada Kepala SMA 1 Kendari yang saya berhubung dari tadi, menyimak ya dialog-dialog dari kami yang kadang terasa santai, formal, ya. Untuk itu mohon maaf Pak jika teman-teman membawanya kadang ke dalam bentuk santai. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Satiar. Saya terkait P5 tadi sudah ada pembahasan belum? Belum Pak. Oh, belum. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sempat hadir pada malam hari ini. Sebelum saya mulai, Ibu Indah didengar suara saya? Dengar. Ya, dengar Pak. Dengar Pak, dengar. Dengar Pak, jelas. Ya, enggak. Kalau wajah saya tidak pakai kacamata jelas ya? Jelas Bagus, Pak. Pak. Pakai kacamata atau tidak? Pakai kacamata Pak. Jelas, Pak. Udah rambut baru. Pakai Pak, pakai bagus kacamata. suaranya. Ya, Pakai baik. kacamata, rambut baru. Sangat jelas. Jelas Pak, cukur baru kayaknya. Kapan Pak? Cukur baru Pak. Kalau Baru sudah Pak ganteng, Bus sudah Pak. berkomentar berarti ya bagus. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tandai kita. Waalaikumsalam Malam, warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta webinar series ketiga Komunitas Belajar SMA Negeri 1 Kendari. Alhamdulillah pada malam hari ini sebagai kepala sekolah cukup bangga dan bahagia melihat dan mendengarkan teman-teman, suasana yang santai, bercanda juga boleh. Ternyata memang
media daring juga ini punya kelebihan tertentu. Oleh itu mengapresiasi kehadiran ini dari 58 plus yang izin dan yang sudah keluar ini, mungkin nanti Ibu Indah dengan Pak Nafar ini nanti sudah bisa diberikan saya perkembangan kehadiran dari series pertama sampai series ketiga. Siapa? Ya, artinya ini Bapak Ibu tadi, nah ini ada beberapa yang saya sering sampaikan bahwa sekarang ini sudah digalakan ini terkait dengan disiplin ASN dan dicontohkan mulai dari Dinas Dikbud. Sekarang itu Pak Jufri tadi melapor bahwa kemarin sudah dilantik dan beliau sudah merasakan bagusnya kerja di dinas karena setiap pagi apel. Nah, artinya Pak Jufri ini sudah dari awal semester sebenarnya sudah pengawas tapi belum dilantik karena pengawas itu adalah jabatan sehingga beliau baru secara resmi tadi melapor. Baik, terkait dengan kehadiran tadi saya kira sudah cukup ini nanti disampaikan pada kepala sekolah secara tertulis. Karena saya juga mengecek kehadiran Bapak Ibu dalam setiap Zoom ini. Baik, pertama Bapak Ibu sekalian, saya menanggapi dulu terkait kegiatan kita bahwa benar itu. Saya juga menyampaikan di rapat kemarin perbedaan proses dalam K13 dan kurikulum Merdeka sebenarnya hanya kita tidak, atau kalau kita jeli memang sangat jelas perbedaannya. Contoh pada malam hari ini, mungkin selama ini kalau Bapak Ibu PowerPoint mungkin dibuatkan, itu diajarkan oleh teman. Kita tinggal tampilkan. Saat ini dalam rangka kurikulum Merdeka tidak demikian. Kita harus memang mengetahui bagaimana PowerPoint itu mulai dari secara teori sampai dengan membuat atau sampai dengan tampil pada PowerPoint yang kita buat. Sama tadi pertanyaan dengan Ibu Nurhayati, itu kalau ditanggapi hanya satu saja, bahwa apa perbedaan antara Canva ini dengan PowerPoint? Tadi kalau dilihat Ibu Ima jelas sekali ketika dia praktekkan. Kalau PowerPoint mungkin materinya diketik langsung, tapi mungkin kalau dengan Canva ya mungkin tinggal ambil di Google. Kalau itu valid untuk kita gunakan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, baiknya kalau mengambil di Google juga ya harus perhatikan standar-standar dalam sisi keilmuannya untuk digunakan di sekolah kita. Itu contoh barangkali untuk Bapak Ibu sekalian terkait yang kita lakukan ini. Jangan kita langsung praktek, itu baik. Tapi alangkah baiknya dulu diajarkan kepada anak kita bagaimana secara teori itu kita bisa terapkan pada prakteknya nanti. Ya, ini sudah kali kedua terkait Canva. Jadi seperti yang disampaikan oleh wakil kurikulum tadi, tinggal Bapak Ibu sekalian kita sepakati minggu depan hari apa yang kita bisa gunakan. Semua guru hadir dengan alat peraga yang digunakan atau alat untuk bekerja pada Canva ini. Tentu ada laptop Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama nanti bekerja. Mungkin besok tidak usah dulu ini Ibu Indah, tidak usah di ruang guru ini. Besok kita cut dulu terkait Canva. Kenapa? Kita fokus nanti dulu dipersiapkan pada hari Sabtu. Demikian untuk terkait dengan Canva ini. Sekarang mungkin sudah finish materi ya Ibu Indah dengan Ibu Ima, Pak Nafar. Yep. Sudah cukup ya untuk materi? Iya Pak, iya Pak. Ya, baik, berarti tinggal kita praktek. Syukur dan bahagianya saya ini sudah 3 narasumber. Jadi ini Bapak Ibu sekalian ke depan bisa bertambah lagi. Mungkin teman-teman yang lain. Itulah gunanya komunitas belajar. Ya, jadi kita bisa menularkan kepada teman-teman yang lain virus-virus kebaikan. Bisa mungkin yang disebut Pak Dino, walaupun mungkin dia ASN yang baru, ya itu bisa. Pak Dino sekali-sekali yang Pak Dino atau dari teman-teman ASN baru, boleh kita tampilkan nanti ini Bu Satyar.
Karena Pak Dino ini menurut Pak Anwar Baik punya kelebihan-kelebihan tertentu dalam hal untuk desain-desain seperti ini. Ya, demikian untuk terkait Canva ya Bapak Ibu, tinggal kita praktek dan waktu saja yang kita harus persiapkan. Praktek itu seperti tadi sampaikan Ibu Latiar, sampai dengan yang kita praktekkan itu persiapan kita untuk melakukan proses di kelas. Nah, berikut untuk yang kedua, sudah cukup tadi ya Canva ya? Ya. Yang kedua, terkait P5, mungkin ini secara garis besar saya mengulang saja yang lalu, bahwa orang tua siswa kelas 10 itu kita hadirkan dengan menyebut perwakilan-perwakilan saja. Tentu ini bila banyak yang hadir mungkin tidak ada masalah ya. Yang pasti anak-anak kita 3 kelas ini saya sudah mendapatkan laporan dari wakil kurikulum, semua beraktivitas. Dan pada hari kegiatan ini semua lagi wali kelas mohon untuk di absen. Ya, jangan lagi ada siswa yang tidak ada dalam halaman sekolah. Halaman sekolah. Ingat ini, ada siswa yang kita harus berikan sanksi. Saya sudah dapat laporan, tidak hadir sekolah, video call di luar kepada teman-temannya. Itu luar biasa anak itu. Nah, olehnya itu, Bapak Ibu sekalian, ini perangkat yang kita siapkan absen. Jadi Pak Nafar yang memegang dokumen ini, daftar hadirnya itu. Oke, siapa? Bahkan daftar hadir ini menjadi acuan juga untuk rapor P5 nanti. Nah, inilah yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Karakter anak-anak kita juga dari sisi aktivitas melalui kehadiran ini juga sangat penting untuk kita apresiasi. Berikut Bapak Ibu sekalian, kelas 12 adalah prakarya dan kewirausahaan. Kelas kelar atau pementasan seperti itu, mungkin Bapak Ibu sudah ketahui. Desainnya ini untuk lapangan kita, besok saya kira apa yang menjadi kebutuhan, terutama tenda, mudah-mudahan ini sudah dibicarakan, ini ada Pak Edi Wardoyo di dalam ini. Kalau belum, saya kira malam ini dimatangkan supaya besok itu tenda sudah harus ada. Artinya tenda di depan itu kita harus ukur untuk bisa mengakomodir berapa kursi yang bisa muat, apakah 100 atau 200. Dan bila lebih banyak dari itu, saya kira kita manfaatkan Selasa kelas 12, IPA 8, IPA 7, IPA 6, dan IPA 5. Ya, salah satu yang kita bisa gunakan untuk kita gunakan kursi yang ada dalam kelas. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, terkait dengan P5 ini, mohon semua Bapak Ibu yang terlibat betul-betul anak-anak itu dikontrol. Jadi pada saat kelasnya tampil, disitulah posisi Bapak Ibu mengambil peran untuk mengontrol dan mengawasi anak kita. Nah, disitulah nanti anak-anak kita memang ya boleh saja dalam kegiatan yang sama, aktivitas dalam panduannya sama, tetapi di dalam hal berproses mungkin saja di situ ada perbedaan-perbedaan ketika tampil. Ini maksud saya kaitannya dengan penilaian. Ya, lainnya Bapak sekalian, ini saya kira tinggal kita butuhkan spanduk dengan tenda yang kita harus siapkan besok. Ya, nanti Pak Edi Wardoyo ini atau Ibu Zatiar langsung dikomunikasikan ya. Iya, Pak. Zatiar dikomunikasikan. Ya, yang berikut malam hari ini saya juga perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu guru apa yang kita posting di WA Group terkait dengan kedatangan Inspektorat Jenderal dalam rangka memonitor atau memeriksa barang-barang yang ada di sekolah, aset negara. Itu ada satu Chromebook kita. Siapa tahu Bapak Ibu